Itu kan. Kamu mau jadi kamu bahas Al-Quran. Saya tanya, kaidah apa? Kalau Nabi kamu gak terkutuk karena dosa, mungkin dia bangkit. Kaidah apa yang kamu miliki di dalam membahas Al-Quran? Orang yang mati terkutuk itu nggak bangkit-bangkit itu orang. Kamu apa? Mengatakan Al-Quran atau mendefinisikan Al-Quran itu seperti itu? Lo kitab kamu itu kitab palsu. Apa kaidah yang sudah kamu miliki? Saya nggak perlu mempelajari kitab palsu. Itu pelajaran Tuhan. Gimana ceritanya? Ngapain saya percaya kitab palsu tuh? Tuhan terkutuk. Manusia terkutuk mau jadi Tuhan. Tuhan saya mati bangkit. Nabi kamu tuh yang terkutuk, makanya matinya nggak bangkit-bangkit, masih di alam barzah. Kagak ada tulang-tulangnya tentara Romawi itu. Bang Amin, santai Bang Amin. Ya, diskusi. Lanjut Bang, ambil alih Bang. Jangan menghujat dulu Bang. Diskusi akademis. Kita mau dengar perlurusan ini. Nggak bisa diskusi baik-baik ya, mau menghujat nih orang loh. Kamu juga menghujat. Bang Juma, assalamualaikum. Mereka duluan, mereka kalau nggak menghujat saya nggak menghujat. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda nih ada pasien harus diobati Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah menghujat. Kenapa kalian menghujat? Justru kau yang menghujat, tidak ada data, ya. Di mana datanya bahwa Tuhannya Islam itu batu? Di mana datanya? Wah, ya, kau duluan yang fitnah saya. Kau yang bilang kitab saya palsu. Iya. Kau yang karena kamu yang menyesatkan tanpa dasar. Memang sudah terhina kalian yang terhinakan bibir kalian. Kalau kau bilang seperti itu jangan salah. Kalau saya menghujat balik. Ya sabar nanti dibukakan datanya, diskusi ilmiah. Iya. Saya dari tadi nggak nyinggung Islam. Saya dari tadi ngomong kitab loh. Ngomongin Alkitab salah, ngomongin Al-Quran salah, terus mau kalian apa gitu loh? Malah so tahu sama agama kami lagi, astaga. Nanti kalau kita tafsirin agama sembarangan malah bilang penghujatan gitu. Kan lucu sekali. Ya, yang berkompeten aja diskusi dua arah. Silakan. Mewakili Islam dan Kristen. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami." Allah yang disembah oleh umat Islam berfirman kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku, ajaranku, dan juga firmanku." Jadi umat Islam itu dengan keislamannya menyadari sepenuh hati bahwasanya yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang berfirman kepada Nabi Musa. Al-Quran surah Al-Araf ayat 144. Sedangkan Nabi Musa menerima pemberitaan di dalam pengajaran Bible, kitabnya orang Yahudi. Contoh misalnya di dalam Keluaran 20 nomor 3. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Alhamdulillah kami menyembah ilah yang berfirman kepada Nabi Musa. Jangan ada ilah lain di hadapanku. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain daripada aku. Makanya di dalam Al-Quran diterangkan kemudian, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Nah, ini yang dipahami oleh umat Islam. Tuhan yang disembah, hakikat yang maha suci lagi maha tinggi, Subhanahu wa ta'ala. Yesaya 59 nomor 17. Nah, sekarang ketika ada perintah tidak ada Tuhan selain aku, jangan ada Tuhan di hadapanku, orang-orang Kristen muncul kemudian melantik melalui konsili ilah baru di hadapan Tuhannya Yahudi yang mereka sebut Yesus. Nah, ini pelanggaran besar karena Kristen membuat Tuhan baru bernama Yesus.
Nah, coba saudara Demian, kami ingin melihat di mana Yesus pernah berfirman kepada Nabi Musa selayaknya Allah berfirman kepada Nabi Musa, supaya kita tahu bahwa yang disembah Kristen manusia bernama Yesus itu, atau makhluk halus yang datang kepada Paulus yang mengaku akulah Yesus yang kau aniaya itu adalah Tuhannya Nabi Musa. Kalau kami Al-Quran, kami bisa membuktikan. Ya Musa inni stafaituka 'alan nas birisalati wa bikalami. Nah, sekarang silakan waktu Anda membuktikan Yesus yang anak Maria ini pernah berfirman kepada Nabi Musa. Silakan. Iya, jadi saya harap diskusinya bisa teratur, diskusinya bisa berjalan dengan baik tanpa ada penghujatan ya. Bisa ya teman-teman ya. Bisa. Islam itu rahmatan lil alamin. Yang penting jangan diganggu. Silakan. Oke. Iya, jadi untuk mengenal Yesus kita harus mengenal dari para rasul. Karena para rasul ini yang selama 3 tahun tidur makan bersama Yesus. Mereka yang diajarkan selama 3 tahun oleh Yesus. Jadi nggak mungkin ada orang yang muncul 600 tahun kemudian bisa menjelaskan siapa Yesus. Itu sangat-sangatlah mustahil. Jadi ke-12 para rasul inilah yang menjelaskan siapa Yesus. Di dalam kitab Wahyu, kalau nggak salah di Wahyu 21, Yesus berkata bahwa aku akan menjadi Allahnya dan dia akan menjadi anakku. Kemudian Wahyu 1 ayat 17, akulah yang awal dan yang akhir. Di dalam kitab Yesaya dikatakan yang awal dan yang akhir adalah Hashem. Kemudian Rasul Yohanes menjelaskan, diilhami oleh Roh Kudus, ya, menjelaskan bahwa dia adalah Sang Firman. Yesus adalah Sang Firman, Yohanes 1 ayat 1, dan Firman itu menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Jadi Alkitab dengan jelas menyatakan siapa Yesus, dia sebagai Sang Firman yang mengambil kodrat manusia. Nah, tadi pertanyaan Bang Suma, apakah Yesus pernah berfirman kepada Musa? Ya, sebagai Sang Firman. Dia yang berfirman kepada Musa. Dia bukan hanya mengutus Musa, tapi seluruh para nabi diutus oleh dia. Bahkan dia memberikan nubuatan kepada para nabi bahwa akan datang dia. Makanya di dalam kitab Yesaya dikatakan apa? Akan datang orang yang mendahului Hashem, mendahului Tuhan, yaitu Yohanes Pembaptis. Bahkan ketika di Perjanjian Baru, Yohanes sendiri berkata bahwa dia datang untuk mempersiapkan jalan bagi siapa? Jalan bagi Hashem. Tuhannya Musa siapa? Tadi kan Anda udah kutip sendiri kan? Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu, Hashem itu Tuhan kita, Hashem itu Esa. Dan Yohanes Pembaptis, dia diutus untuk mendahului Hashem. Jadi pastilah bahwa Musa dan semua para nabi yang mengutus mereka adalah Yesus, yang berfirman kepada mereka adalah Yesus. Jadi saya nggak mau nyebrang kepada keimanan Anda, saya hanya menjelaskan iman saya aja. Kalau Anda mau terima ya urusan Anda. Mungkin gitu aja. Ya, jadi ini pernyataan Saudara Demian jelas ini adalah klaim sepihak Kristen terhadap Yesus. Padahal yang saya minta itu adalah ucapan yang sama dengan Al-Quran untuk membuktikan bahwa Tuhan kita itu sama. Kalau saudara tadi mengatakan 600 tahun kemudian, sayangnya antara Yesus dan pengarang kitab saudara itu tidak pernah bertemu meskipun sezaman. Lukas tidak pernah bertemu Yesus, Markus tidak pernah, Paulus kecuali hanya bertemu dengan makhluk halus yang ngaku Yesus. Kemudian Yohanes di Pulau Patmos itu hanya mendengarkan suara halus, tidak pernah bertemu Yesus. Jadi tak ada penulis Bible itu yang bertemu langsung dengan Yesus. Mereka hanya melakukan karangan-karangan penyelidikan berdasarkan kesaksian-kesaksian orang yang tidak jelas. Seabad, sesaman, tapi tak pernah ketemu. Ya, itu hoax. Sedangkan Nabi Musa menceritakan Nabi Ibrahim, Nabi Abraham tidak pernah bertemu. Kenapa Anda mengimani ucapan-ucapan Musa? Karena Nabi Musa menerima wahyu. Antara Nabi Musa dengan Abraham 1000 tahun lebih selisihnya. Oke, antara pengarang Bible
Lukas, Markus ketika bercerita tentang kitab Musa, jaraknya 1400 sampai 1600 tahun jarak namanya. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuliskan apa yang diwahyukan oleh Yang Maha Melihat. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan, Allah Maha mengetahui. Sedangkan Lukas tidak tahu tentang Yesus. Dia manusia biasa, dia hanya wartawan lepas. Nah, sekarang ketika Anda berbicara mengenai keesaan, sayangnya Tuhan Anda yang dari barat itu juga esa. Di samping Tuhannya Yahudi esa, Tuhan Anda yang dari barat bernama Yesus juga itu esa. Tuhan yang dibuat oleh Paulus itu juga esa. Mau lihat? Silakan Anda baca 1 Timotius 2 nomor 5. Apa yang diterangkan di sana? Karena Allah itu esa. Dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Jadi baiknya Anda itu belajar, selesaikan dulu PR. Kristen ini asalnya dari mana? Karena Kristen ini bertuhankan esa. Memang betul, tapi yang esa dimaksud ini adalah manusia Yesus. Dalil tidak bisa kau pungkiri. Jejak digital itu masih ada sampai hari ini, kecuali Bible itu sudah diberangus di bumi. 1 Timotius 2 nomor 5, karena Allah, lagi-lagi Tuhan umat Islam dibawa di sini. Karena Allah itu esa, satu. Allah esa. Qul huwallahu ahad. Shema Israel Adonai Eloheinu. Adonai ahad. Sama. Yesus juga ahad. Ahadnya Yesus sebagai manusia. Ahadnya Allah, ahadnya Adonai, itu ahadnya sang pencipta. Sedangkan Yesus ahadnya ciptaan. Nah ini jadi jangan Anda mencampur adukkan antara Tuhan kami yang berfirman kepada Nabi Musa dengan Tuhan Anda yang tidak pernah berfirman kepada pengarang Bible. Anda harus bedakan itu. Jadi orang Kristen ini harus menggunakan pakaian sendiri, jangan menggunakan pakaian Yahudi. Jadi Tuhan kami, Al-Quran menjelaskan, ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fahuzma ataituka wa kum minasyakirin. Itu Tuhan kami. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai' fahuzha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha. Wa sa'urikum daral fasikin. Sahabat mohon jangan nelpon dulu. Jadi ketika berbicara mengenai Tuhan, Tuhan itu cuma satu, tidak ada dua. Makanya dikatakan aku diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah. Nah, ini orang-orang kalau tidak belajar, oh Tuhan negeri Mekah berarti Tuhannya umat Islam itu negeri Mekah. Ya iya memang. Rabbus samawati, Tuhan langit dan bumi itu adalah Tuhan bagi negeri Mekah, Tuhan bagi negeri Indonesia, Tuhan bagi negeri Malaysia, Tuhan bagi negeri Amerika. Rabbus samawati wal ard, tak ada Tuhan selain dirinya. Dialah Tuhan dari semesta alam ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yesaya 45 nomor 6, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, tidak ada Tuhan di luar aku. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Jadi yang Tuhan itu hanya hakikat yang berfirman kepada Nabi Musa. Jangan buat Tuhan baru. Yesus itu adalah Tuhan baru yang berasal dari firman, perkataan Tuhan, ide Tuhan, gagasan Tuhan, pemikiran Tuhan, menjadi daging, mati, bangkit, dilantik jadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus manusia mati agar dia bangkit kembali menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Itu dalil, Bung. Sedangkan Tuhannya Nabi Musa berkata apa? Jangan ada ilah lain di hadapanku. Kristen membuat dua ilah baru. Yang pertama manusia, yang kedua burung merpati. Silakan. Iya. Oke, sebentar ya. Saya izin turun dulu, Gurunda. Terima kasih banyak. Host, saya izin pamit.
Saya Kang Yo dari Api Jabar. Saya izin pamit. Terima kasih banyak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Iya, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, yaitu Tuhan negeri Mekah. Dalam 1 Tawarik 16 ayat 26 dikatakan bahwa sebab ilah-ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Hashem yang menciptakan langit. Nah, di zaman dulu itu ada banyak ilah. Jadi ada ilah orang Mekah, ada ilahnya orang Mesir, ada banyak ilah. Tapi ilah yang benar itu ya cuman ilah bangsa Israel. Sesuai dengan Keluaran 20 ayat 3, Lo yehi leha Elohim ahirim alpanai. Jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Jadi ilah yang benar itu ya yang mana? Ya ilahnya para nabi, ilahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Siapa dia? Bukan Allah, melainkan YHWH. Kenapa? Karena tidak ada satupun nabi yang menuhankan ilah yang namanya Allah selain daripada orang-orang Mekah. Tadi kan dibacakan di Quran sendiri dikatakan seperti itu. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, ya negeri Mekah kan. Makanya orang Israel itu mereka nggak kenal itu nama Tuhannya Allah gitu. Di dalam Torah itu tidak ada kata Allah, dalam Nefim dan dalam Ketuvim. Jadi emang seperti yang tadi Anda katakan kan, Kristen itu baru melantik Tuhannya, sebenarnya kebalik. Tuhan kamu itu yang baru dilantik di abad ke-7. Jadi Nabi kamu ngambil Tuhannya orang Quraisy, kemudian dilantik jadi Tuhan gitu loh. Dan tidak ada satupun nabi yang menyembah Tuhan kamu, ya cuman kamu aja yang Tuhannya negeri Mekah. Kan gitu. Kemudian yang kedua, masalah mengenai Lukas, you bisa cari sejarah dari manapun. Lukas itu dia hidup di abad pertama, Lukas, Markus. Kami itu bukan cuma punya kitab suci, kami juga punya sejarah. Kalau kitab suci kami bertentangan dengan sejarah, itu dongeng namanya. Kan kitab suci kamu kan bertentangan dengan sejarah, makanya kan kamu takut pakai sejarah. Kenapa? Karena sejarahnya membantah Quran. Kalau kitab yang gak sesuai dengan sejarah, ya dongeng namanya. Hippolytus dari Roma, dia hidup pada tahun 170 sampai 235, murid Irenaeus. Irenaeus adalah murid Polikarpus. Polikarpus adalah murid Rasul Yohanes, menuliskan daftar 70 murid Yesus. Yang pertama Yakobus, namanya uskup dari Yerusalem. Yang kedua Kleopas, uskup Yerusalem juga. Kemudian yang ketiga Matias. Kemudian yang keempat Tadeus, dan masih banyak. You bisa baca nih 70 murid Yesus selain daripada 12 murid. Dan di dalamnya ada Lukas dan Markus. Kami itu punya sejarah, jadi bukan cuma dongeng yang ibaratnya ceritain Isa tapi nggak ada bukti historinya gitu loh. Jadi para rasul itu mereka punya murid. Di abad mula-mula itu ada jemaat, kemudian mereka saling menyampaikan tentang Yesus Kristus secara lisan. Jadi saya masih mending percaya kepada Lukas, Markus, dan juga Yohanes bagian dari 12 murid, dan Matius bagian dari 12 murid daripada Muhammad gitu loh. Kenapa? Karena Muhammad tidak pernah bertemu dengan Yesus. Yang apa yang saya harus percaya sama dia, wong dia mulai abad ke-7 keluar dari gua kemudian dapat wahyu gitu kan. Sedangkan di dalam Mazmur 147 ayat 19 dikatakan apa? Tuhan kan nurunin firman-Nya kepada bangsa non-Yahudi, berarti ya dongeng. Jadi kalau kita lihat di Islam, kitab-kitab yang pernah diturunkan, yang pertama itu Torah, itu kepada bangsa Yahudi juga. Kemudian Jabur kepada bangsa Yahudi. Kemudian yang ketiga Injil, cuma satu doang yang dari Arab itu kan, Al-Quran gitu. Kemudian masalah Tuhan itu Esa di Islam itu Tuhannya tidak ada. Esa itu cuma konsep. Bentar bang, bentar. Tadi kan Anda bangga-banggakan Tuhan kami itu Tuhannya para nabi, mana ada, nggak usah ngarang lah. Kalau memang Tuhan kamu itu Tuhannya para nabi, ya buktikan dong. Jangan cuma klaim aja gitu loh. Kalau masalah konsep, ya di dunia ini ada banyak konsep tentang tauhid gitu loh. Bahkan dikatakan di Alkitab bahwasanya iblis juga percaya bahwa Tuhan itu ya satu, itu tauhid. Tapi apakah Tuhan yang tauhid itu ada nggak? Jangan-jangan nggak ada, itu cuma sekedar konsep aja. Makanya Muhammad nggak punya mujizat. Kalau memang Muhammad itu nabi terakhir, ya biasanya kan lebih hebat tuh daripada Mesias gitu kan. Muhammadnya nggak punya mujizat. Kalau Muhammadnya nggak punya mujizat, ya berarti Tuhannya nggak ada. Kalau Tuhannya ada, ya pasti punya mujizat gitu loh. Jadi saya nggak butuh konsep gitu loh, cocok-cocok homologi dengan Tuhan saya lah, aduh. Demian, sudah belum?
Nih dia puaskan iya, sakit jadi buktikan hatinya saja ini pertanyaan saya, langsung di pertanyaan aja ya, pertanyaan. Jadi buktikan silakan. bahwa Musa, Abraham, Ishak dan Yakub itu nyembah Tuhan yang namanya Allah. Kalau ada ya masa saya nggak percaya sama Islam gitu kan? Silakan dibuktikan. Oke, baik. Jadi nama Tuhan dalam ajaran agama Islam itu dikenal Asmaul Husna ya, gelar-gelar. Dan gelar-gelar itu kemudian itu salah satunya adalah yang maha hidup, yang maha ada, yang maha wujud. Lalu kemudian itu adalah gelar-gelar Tuhannya Bani Israel. Orang Israel hari ini mengakui Tuhan yang datang kepada Nabi Muhammad itu adalah Tuhan yang sama. Makanya orang Yahudi ketika mereka ingin ibadah tidak menemukan kemudian sinagoge atau baitel, mereka kemudian masuk ke musala atau ke masjid. Karena mereka percaya bahwa yang datang kepada Bani Ismail, saudara mereka, itu adalah Tuhan yang sama. Sekarang yang jadi permasalahan itu Yesus, Tuhan dari barat ini. Kalau Anda mengatakan klaim, Tuhan memang harus mengklaim dirinya. Sayangnya Yesus tidak pernah mengklaim dirinya, tapi orang barat yang mengklaim Yesus adalah Tuhan. Itu menggelikan. Apapun penolakan saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa Tuhan kami yang kami sembah itu adalah Tuhan yang menyatakan diri berfirman kepada Nabi Musa. Ya mau di kayak mana lagi? Kami nggak bisa menolak Tuhan kami yang berfirman kepada Nabi Musa. Nah, Tuhanmu Yesus pernah nggak berfirman kepada Nabi Musa? Itu loh masalahnya. Tuhan kami mengaku pencipta langit dan bumi. Tuhannya Nabi Musa mengaku pencipta langit dan bumi. Yesus justru ciptaan. Tuhan kami kemudian mengklaim dirinya pencipta langit dan bumi, Tuhan untuk semesta alam. Kenapa dikatakan negeri Mekah Tuhan negeri ini? Karena orang-orang pada masa itu memiliki dewa-dewa sesuai dengan wilayah masing-masing. Coba. Orang-orang Quraisy memiliki Tuhan, memiliki sembahan, memiliki berhala per wilayah. Dari suku ini dewanya ini, dari suku ini dewanya ini. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW datang menyatukan itu semua. Semuanya itu bukan Tuhan, berhala dihapuskan. Tuhan yang benar adalah pencipta negeri ini, pencipta Mekah, pencipta Madinah, pencipta alam semesta, Rabbus samawati wal ard. Jadi kalau Anda memahami Tuhan negeri Mekah artinya Tuhan untuk hanya negeri Mekah, berarti Tuhan Israel, Tuhan untuk negeri Israel saja, Palestina saja, Yerusalem saja. Hah? Jadi belajarlah lebih luas lagi. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika Tuhan yang menyatakan diri kepada Nabi Muhammad mengatakan bahwa dirinya lah pencipta langit dan bumi, bahkan diceritakan dalam Al-Quran beliau yang berfirman kepada Nabi Adam, beliau yang berfirman kepada Abraham, kepada Nabi Musa. Kami mau ke mana lagi? Kami menyembah pencipta langit dan bumi, udah selesai. Berarti kami tidak menyembah ciptaan, tidak menyembah Nabi Muhammad, tidak menyembah Abdullah, tidak menyembah Abu Talib, tidak menyembah Soeharto. Tapi di Kristen menyembah anak Maria, menyembah sepupu Yohanes, menyembah adiknya Yudas, menyembah ponakannya Elizabeth, menyembah sepupunya Yohanes. Kayak mana ceritanya? Kau membuat Tuhan baru di hadapan Tuhan Rabbus samawati wal ard. Selesaikan itu dulu. Selesaikan Yesusmu ini yang adalah Tuhanmu. Tuhannya Bani Israel adalah Tuhan kami. Yang berfirman kepada Nabi Musa adalah Tuhan kami. Yang berfirman kepada Ishak adalah Tuhan kami. Yang berfirman kepada Abraham adalah Tuhan kami. Yang berfirman kepada Nabi Adam adalah Tuhan kami. Sedangkan Tuhan kamu Yesus seenggok bayi Yahudi, itu Tuhan kamu. Selesaikan itu permasalahanmu. Kalau kami umat Islam, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, yang kami sembah adalah Tuhannya semesta alam. Sementara yang kau sembah siapa? Hah? Yesus. Apakah dia Tuhannya semesta alam? Bukan.
Justru dia, Yesus, bertuhan kepada Tuhannya semesta alam. Yesus bertuhan kepada hakikat yang sama seperti Tuhan kami. Jadi nggak usah melebar membahas tentang sana sini. Buktikan aja Yesus pernah berfirman kepada Nabi Musa. Selayaknya Tuhannya umat Islam berfirman kepada Nabi Musa, qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Allah, Tuhan kami, memilih Nabi Musa. Coba, kalau Anda mengatakan itu klaim, ya memang klaim. Tuhan memang harus mengklaim dirinya, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan di luar aku. Ya, klaim. Karena kita tidak melihat Tuhan itu. Yang pasti, yang umat Islam sembah, yang Bani Israel sembah adalah hakikat pencipta langit dan bumi, bukan manusia. Karisting, Tuhannya Yesus. Yesus anaknya Maria. Yesus ponakannya Elizabeth. Yesus saudaranya Yusuf, saudaranya Yudas. Yesus temannya Maria Magdalena. Manusia yang kau sembah. Selesaikan perkara itu dulu. Untuk menyederhanakan masalah, tolong tunjukkan di mana Tuhanmu Yesus berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam. Dah selesai, nggak usah panjang lebar. Silakan. Iya, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi semua argumennya ini sebenarnya udah terbantahkan dengan satu kalimat yang tadi Bang Suma ucapkan, yaitu hanya klaim. Tuhan kami mengklaim. Berarti Tuhan kamu bertemu dengan berbicara kepada Musa dan lain-lain, ini kan cuma klaim. Artinya bahwa Anda tidak bisa jawab pertanyaan saya. Tadi kan saya tanya, bisa nggak Anda buktikan bahwasanya Tuhan Anda itu berfirman kepada Musa, Musa itu nyembah Tuhan Anda namanya Allah? Kan tidak dijawab. Malahan kan Anda jawabnya kan, Tuhan saya mengklaim bertemu dengan Musa, berbicara kepada Musa, mengklaim bahwa dia pencipta alam semesta. Yang ngapain diskusi kalau cuma ngeklaim gitu kan? Saya nggak butuh klaim. Nggak, masa Tuhan kok ngeklaim-klaim gitu loh. Saya butuh fakta gitu loh, bukan klaim. Kemudian karena tadi Anda bilang Tuhan Anda ngeklaim, makanya kan Anda katakan bahwasanya orang Yahudi mengakui Tuhan yang sama yang bertemu dengan Muhammad gitu. Tuhan mereka dari mana gitu loh. Anda pernah baca nggak literasi Yahudi? Kalau Anda baca IGRT ayat 11 ya, Nabi Anda itu malah dihina gitu loh, bahkan dibantah bahwasanya dia itu menerima wahyu. Coba kau baca di IGRT ayat 11, dibantah sama Yahudi. Bahkan ayat Torah yang sering kali interupsi. Tuhan saya mengklaim menciptakan langit dan bumi. Tolong tunjukkan Tuhan Anda mengklaim pencipta langit dan bumi. Sebentar. Udah selesai. Nggak usah kemana-mana. Buktikan Yesus mengklaim dialah Tuhan pencipta langit dan bumi. Iya. Ini saya belum ke situ kan, ini masih waktu saya menjawab. Enggak. Kita nggak butuhkan. Namanya kafir. Pasti Anda membantah ketuhanan Tuhan kami. Itu kafir. Sekarang yang saya minta klaimnya Yesus. Ini tak ajarin samamu ya. Yesaya 45 nomor 12. Akulah yang menjadikan bumi dan menciptakan manusia di atasnya. Saya belum jawab Kutanya dulu. Yesaya 45 nomor 12 ini klaim atau bukan? Belum jawab loh. Saya belum jawab udah di ini. Kutanya dulu. Enggak. Masalahnya kamu tidak menjawab pertanyaan saya. Loh, saya jawab, makanya belum selesai. Saya tidak menerima jawaban dari Anda, enggak ada. Anda cuma menerima jawaban dari Anda, ganti-gantian dong. Dengar. Anda cuma membantah ketuhanan Tuhan saya. Anda tidak bisa menunjukkan ketuhanan Yesus. Anda pun membantah ketuhanan Tuhan saya. Dengar, saya minta klaimnya Yesus kalau dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Waduh, ini teratur di debatnya nih. Silakan. Kok gitu ya? Saya tahu, Saudara Demian, saya tahu Anda akan membantah ketuhanan Tuhan saya. Saya tahu itu. Nanti Anda buktikan loh, nggak usah takut lah. Saya paham Anda kafir, saya paham. Sekarang yang kalau saya Anda minta, paham, kenapa Anda potong? sekarang yang saya minta, klaim Yesus kalau dia adalah pencipta langit dan bumi. Saya mau jawab gimana kalau misalkan diskusinya TikTok? Saya tidak melihat ada jawaban dari Anda. Saya mau jawab satu persatu. Saya tidak butuh jawaban yang lain. Saya hanya butuh penjelasan Anda bahwa Yesus itu mengklaim dirinya pencipta langit dan bumi. Tadi perjanjiannya kan ganti-gantian gitu loh, seteratur. Betul, ganti-gantian tapi yang berbobot.
Ya tuh masalahnya Anda potong, Anda nggak siap diskusi masalahnya. Bukan tidak siap, Anda dari dulu begitu. Anda hanya bisa menyerang, tapi Anda tidak bisa sama bertahan. data dari Yahudi ya gitulah. Anda tidak bisa bertahan, hanya bisa menyerang. Saya baru Begitu diserang keropos, begitu diserang keropos. Yang saya minta dari Anda, Anda yang adalah keropos, makanya yang saya gitu minta dari Anda. Kalau Anda tidak keropos, kenapa Anda tidak menjelaskan tentang ketuhanan Yesus? Anda yang potongnya, Anda yang keropos lah. Saya tidak butuh tanggapan Anda tentang Tuhan saya. Ya, kalau nggak butuh tanggapan saya nggak usah diskusi. Gimana sih katanya tadi mau diskusi? Sudah pasti Anda membantah ketuhanan Tuhan saya. Sekarang Anda Tuhan buktikan. kamu tuh harus dibantah karena bukan Tuhan. Nah, sekarang Anda buktikan Yesus itu Tuhan. Lah dari tadi saya buktikan kamu yang cuma klaim, nggak bisa buktikan. Mengatakan bahwa Yesus dari tadi Tuhan mengaku Tuhan cuma klaim. Yesus mengklaim bahwa dia adalah Tuhan Rabbus Samawati wal Ardh. Lah bagi saya itu bukan klaim, bagi kamu Tuhan kamu tuh klaim. Kan gitu. Sekarang Yesus mengklaim dirinya Tuhan atau tidak? Loh, bagi saya itu bukan klaim, bagi kamu kan Allah kan klaim. Allah Kalau klaim bukan dia klaim, menciptakan. baik. Yang namanya Tuhan pencipta itu nggak klaim. Masa Tuhan ngeklaim? Kita buktikan. Kalau kita ngeklaim artinya bukan kita 45. Yesaya 45. Akulah yang menjadikan bumi. TikTok nih. Ini nggak teratur Akulah yang nih. menjadikan bumi. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Ini klaim atau ada bukti? Demian, ini klaim atau ada bukti? Kalau ada bukti silakan buktikan. Bagaimana caranya Tuhan yang datang kepada Yesaya, ada yang bisa membuktikan dia yang menciptakan bumi? Silakan tunjukkan bukti itu. Ada yang bisa melihat Tuhannya yang datang ke Yesaya menciptakan bumi? Jangan di-mute dong, kok di-mute? Pertanyaan saya, Tuhannya Yesaya siapa? Tuhan yang ada di dalam ajaran kitab Yesaya. Jawab. Tuhan Yesaya siapa? Elohim, namanya siapa? Elohim bukan nama, namanya siapa? Hasem, Yod-Heh-Vaveh. Tuhan kamu namanya siapa? Tuhan kamu? Allah. Allah, beda nggak itu? Beda. Terus permasalahannya udah, apa? Tuhannya beda. Permasalahannya adalah, pertanyaan saya dengarkan. Loh, kamu udah ngaku Tuhan kamu beda loh. Tuhan kamu sama Tuhan Yesaya beda. Dengar. Yod-Heh-Vaveh mengklaim dirinya menciptakan langit dan bumi. Wah, itu bukan klaim, ngarang kau nih. Itu klaim atau bukan? Kau kan udah ngaku YHWH beda sama Allah. Iya, saya tanya. Yod-Heh-Vaveh. Kalau beda kenapa kau sama-samain? Yang samain siapa? Lah, berarti beda kan Tuhan kamu sama Tuhan Musa. Saya hanya mengatakan Tuhan itu satu, pencipta langit dan bumi. Orang Yahudi menyebutnya Hasem, Batu Hajar Aswad Yahudi juga menyebutnya satu. Hasem. Kami umat Islam menyebutnya Allah. Batu Hajar Aswad juga satu. Apakah satu Tuhannya sama? Kan menyerang. Ternyata Tuhan kamu sama Tuhan Yesaya berbeda. Pertanyaan saya Demian. Apakah ketika Hasem mengatakan akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia, itu klaim atau bukan? Itu klaim atau bukan? Loh, kalau Hasem itu bukan klaim. Lalu apa? Faktanya dia pencipta. Coba kasih bukti. Klaim dari mana? Kalau klaim itu bukan punya, kasih bukti kepada saya. Kasih bukti kepada saya bahwa dia yang menciptakan. Lah, dia mengaku karena dia pencipta, bukan karena klaim. Kalau Tuhan kamu kan ngeklaim. Buktikan ke saya kalau pengakuannya itu bukan klaim saja. Buktikan ke saya kalau dia yang menciptakan langit dan bumi, tapi dia ngeklaim gitu loh, kan lucu. Buktikan ke saya kalau itu bukan klaim. Lah, buktinya apa? Buktinya ada matahari, ada bumi, segala sesuatu ciptaan dia. Itu bukan klaim. Buktikan ke saya kalau dia yang menciptakan itu. Langit dan bumi ini apa? Bukan bukti. Loh, sama. Ketika saya mengatakan langit dan bumi itu adalah bukti. Nggak bisa dibuktikan karena Tuhan kamu baru muncul di abad ke-7. Sekarang coba buktikan kalau Hasem yang menciptakan itu. Buktinya sudah ada di depan mata kamu. Kalau Tuhan kamu belum tentu karena dia baru muncul di abad ke-7. Ya, ini Tuhanmu juga. Ada enggak yang bisa membuktikan Tuhanmu? Sekarang saya tanya, duluan mana Allah ataupun pisang? Ayo. Sekarang saya tanya. Duluan mana Nabi Musa daripada Nabi Muhammad? Ayo, jawab dulu. Sekarang duluan mana Yesaya daripada Nabi Muhammad? Duluan Nabi Yesaya daripada Nabi Muhammad. Lebih dulu Yesaya Allah ataupun pisang? Jawab. Lebih dulu Yesaya daripada Nabi Muhammad. Nggak bisa jawab. Sekarang kalau lebih dulu Nabi Muhammad daripada Yesaya belakangan. Duluan mana? Allah ataupun pisang? Jawab dulu, jawab.
Ya Allah ya Karim. Nggak bisa jawab. Nggak bisa diskusi. Merah aja kalau nggak bisa jawab. Demian, kamu mengatakan bahwa Tuhan yang datang kepada Yesaya itu nggak usah lari, jawab, nggak usah lari. Duluan mana? Pohon pisang atau Allah? Nggak bisa diskusi. Takut kalau kan? saya tanya samamu duluan mana Yesus daripada kandang yang ditempati baru saya jawab. Udah, saya turunin, duluan nanya, jawab. Duluan mana Allah atau Turunin aja bang, kuciluk ini bang. Saya jelaskan ya teman-teman. Saya jelaskan ya. Yesaya 45 nomor 12. Di situ Tuhan yang mereka sebut Hashem yang dicuri oleh Kristen untuk dituhankan padahal Tuhannya adalah Yesus. Akulah yang menjadikan bumi. Siapa yang bisa melihat oknum ini menciptakan bumi? Ada? Tidak ada. Cara Demian mengatakan itu adalah Tuhan yang benar, bukan klaim tapi bukti, karena adanya matahari, karena adanya bulan. Tuh, coba lihat. Ini klaim, akulah yang menjadikan bumi. Siapa itu? Hashem. Tuhan kita juga mengatakan hal yang sama, akulah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, ketika Tuhan datang kepada Yesaya, datang kepada Yeremia, datang kepada Samuel, datang kepada Saul, datang kepada Daniel, datang kepada Abraham, datang kepada Musa. Apakah sesaman? Tidak. Mereka tidak sesaman. Berarti Tuhan itu banyak. Tuhan yang datang kepada Abraham beda dengan Tuhan yang datang kepada Musa, gitu. Abraham, Musa jaraknya kurang lebih 1000 tahun. Berarti Tuhan ini beda. Tuhan yang datang kepada Abraham beda dengan Tuhan yang datang kepada Nabi Musa, gitu. Nah, ini anehnya. Jadi saudara Demian itu dari dulu teman-teman selalu menyembunyikan Tuhannya yang adalah manusia Yesus, ya, yang mereka klaim gondrong. Itulah Tuhannya yang disembunyikan. Sedangkan yang sedang saya jelaskan ini adalah Tuhan kita, Allah yang maha suci lagi maha tinggi berfirman kepada Nabi Musa. Al-Quran mengatakan itu, tidak mau terima. Padahal untuk menyederhanakan materi ini, pasti Kristen membantah ketuhanan Allah, itu pasti. Tapi faktanya nama Allah dicuri masuk ke dalam Bible, memalukan. Yang kedua, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya Rabbus samawati wal ard. Hasem juga menyatakan dirinya dia adalah Tuhan seluruh alam. Berarti Tuhan itu satu. Berarti Tuhan yang kita sembah dan Tuhan yang Bani Israel sembah itu adalah satu. Sama-sama hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Nah, Kristen muncul. Harusnya Kristen ini menunjukkan bukti bahwa Yesus yang berfirman kepada Nabi Musa, supaya kita tahu bahwa Tuhannya Kristen dan Tuhannya Bani Israel itu sama. Kalau Tuhannya umat Islam dan Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah Tuhan yang sama. Apa buktinya? Berfirmanlah Tuhan, ya Musa. Di dalam Al-Quran, qala ya Musa, berfirmanlah Allah, ya Musa. Sama. Harusnya kalau Tuhan mereka juga sama dengan Tuhan kita, ada juga pengakuan Yesus, ya Musa, akulah yang engkau aniaya, akulah yang membawa kau keluar dari Mesir. Ini tak ada. Wahai Musa, besok aku akan mati digantung. Pasti Musa pingsan. Musa, ya paman, nanti di abad pertama aku mati loh. Kok bisa siang semua? Kok bisa Yahweh? Kok bisa Hasem? Ya Musa, karena saya mau menebus dosa-dosa orang-orang penyembah Firaun. Selamat siang Pak Juman. selamat siang. Sayangnya Demian ini dari dulu kayak gitu terus teman-teman ya. Dia belajar untuk memperbodoh diri, bukan belajar untuk mencerdaskan diri. Itulah dia. Ya, selamat siang Pak Juman. Ya, silakan. Terpaksa saya minta diturunkan karena tidak akan pernah ada nyambungnya. Karena dari dulu Demian itu selalu menyembunyikan Tuhannya. Dia tidak pede membahas Tuhannya yang pernah mati gara-gara digantung dan minum anggur asam. Ya, saya kalau saya pribadi Pernah